Gelombang Korea membawa berbagai dampak yang beragam. Gak cuma dari segi musik dan tarian aja, budaya Korea pun sekarang mempengaruhi banyak aspek dalam kehidupan kita. Salah satu budaya dari Korea Selatan yang menarik adalah cancel culture. Cancel culture yang menjadi budaya di Korea Selatan kini semakin dikenal di berbagai negara dan banyak pula yang menerapkannya. Apa sih itu cancel culture? Dan menariknya di mana? Yuk kita bahas bersama-sama. Simak video ini sampai selesai ya. Annyeong! Saat ini kamu berada di segmen budaya Korea yang akan membahas berbagai budaya unik yang berasal dari Korea Selatan. Kamu punya topik menarik yang mau dibahas? Komen di bawah ya. Cancel culture sendiri diartikan sebagai keadaan di mana seseorang dianggap layak untuk diabaikan karena perbuatannya yang kurang pantas. Perilaku ini juga dapat diartikan sebagai pemboikotan terhadap individu atau sekelompok orang. Menurut Profesor Sosiologi dan Kriminologi di Universitas Villanova Dr. Jill McCorkle, akar cancel culture adalah bentuk ketika masyarakat telah menghukum orang karena berperilaku di luar norma sosial yang berlaku. Budaya ini sebenarnya udah lama ada, tapi kata cancel culture diperkenalkan pada tahun 1991 lewat dialog dari sebuah film lawas yang berjudul New Jack City. Di Korea Selatan, budaya ini biasanya menimpa selebriti, pejabat politik, dan pelaku kejahatan lainnya. Gak jarang, perilaku cancel culture ini mengguncang mental para selebriti dan pejabat politik. Hal ini membuat mereka enggan untuk bersosialisasi, bahkan keluar rumah dan lebih sering menutup diri. Awalnya, cancel culture hanya dilakukan terhadap mereka yang membuat kesalahan yang sulit diampuni. Hal ini bisa dikarenakan adanya ketidakadilan hukum atau hukuman yang dialami pelaku dirasa kurang sepadan dengan perbuatannya. Namun, saat ini cancel culture semakin disalahartikan hingga ke tahap toksik. Kok bisa? Biasanya hal ini juga diakibatkan oleh informasi yang gak berdasar atau opini dari orang lain. Kita ambil contoh salah satu idol K-pop yang banyak dibenci oleh netizen. Punya bakat yang bagus dan penampilan yang menarik, gak selalu bikin mereka berada di atas. Banyak haters yang melontarkan hujatan hingga mengajak orang lain membenci idol tersebut. Pemboikotan yang dilakukan gak cuma dengan cara menghujat atau gak dengerin karya-karyanya. Terkadang mereka sampai di tahap melakukan semacam black ocean saat konser, atau terang-terangan membuat idol sakit hati. Beberapa public figure bahkan mengakhiri hidupnya, dan di tahap inilah cancel culture dianggap toksik. Jangan sampai melakukan cancel culture pada orang yang tidak bersalah ya. Ada baiknya kita mencari fakta-fakta terlebih dahulu sebelum melakukan tindakan tersebut, dan jangan biarkan orang lain mempengaruhi kita dengan mudah. Nah, apa aja sih faktor yang bisa mempengaruhi cancel culture? Yang pertama, adanya pengaruh sosial media. Dengan penyebaran informasi yang masif, tiap orang dapat mengakses berbagai informasi, termasuk yang kontroversial sekalipun. Hal ini tentunya mempermudah terbentuknya opini masyarakat. Kesalahan kecil sekalipun yang dilakukan public figure dapat membuatnya terseret ke dalam masalah. Dengan bukti foto atau video, bahkan tulisan dari situs terpercaya pun dapat membentuk opini publik yang mengakibatkan perilaku cancel culture. Kemudian kasus seperti rasisme, misogini, homofobia, dan semacamnya sangat sensitif di Korea Selatan, sehingga harus berhati-hati dalam bertutur kata maupun bertindak. Kasus bullying di masa lalu yang seringkali terkuak juga menjadi salah satu alasan terjadinya tindakan cancel culture. Biasanya korban bullying menunggu saat yang tepat untuk menguak fakta seseorang yang menjadi pelaku perundungan. Bahkan pelaku pun bisa dikeluarkan dari tempat kerjanya. Ada juga faktor lainnya seperti driving under the influence atau mengemudi saat mabuk, pelecehan seksual, dan penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Mulai tahun 2019 dan setelahnya menjadi titik yang mencengangkan bagi masyarakat. Dimana enggak, satu persatu public figure mulai diberitakan menjadi perilaku kejahatan dan kebanyakan kasus perundungan. Yuk, kilas balik sedikit di tahun 2019. Tak disangka, salah satu anggota boy group terkenal Seungri Big Bang menjadi tersangka kasus prostitusi hingga penggelapan pajak yang saat itu lebih dikenal sebagai Burning Sun. Selain Seungri, selebritas lainnya yang terlibat dalam kasus ini ialah Chung Jong Hoon dari FT Island dan Jun Jong Yang.
Akibatnya, Seungri dijatuhi hukuman 3 tahun, namun mengajukan banding sehingga hukumannya dikurangi menjadi 18 bulan. Namun hingga sekarang, Seungri kerap kali mendapatkan tindakan cancel culture dari masyarakat akibat ulahnya tersebut. Kasus lainnya datang dari salah satu idol top Korea Selatan, yaitu Shin Jimin AOA. Sempat heboh pada masanya, kasus yang dialami leader AOA ini menjadi awal dari terkuaknya kasus bullying lain yang dialami para selebriti. Pada saat itu, Jimin AOA diberitakan melakukan bullying terhadap salah satu anggotanya, Kwon Mina. Hal ini sampai membuat grup AOA bubar dan banyak yang melayangkan hujatan kepada para member yang diduga berpihak pada Jimin. Selama mendapat tindakan cancel culture, Jimin menutup diri dari publik dalam jangka waktu yang panjang. Hingga saat ini, kasus tidak terselesaikan. Namun, masyarakat pun mulai menyadari kalau bukti-bukti yang ada kurang reliable dan tidak sedikit orang yang berbalik menyerang media sosial milik Kwon Mina karena dianggap playing victim. Kasus cancel culture nggak cuma mengguncang para idol aja. Aktor dan aktris papan atas pun ikut terjerat. Kamu tahu drama It's Okay Not To Be Okay? Melalui drama tersebut, banyak penggemar mulai mengenali So Ye-ji. Yang mengejutkan, di tahun 2021 lalu, Dispatch mengungkap bukti-bukti yang menunjukkan tindakan manipulatif sang aktris terhadap pacarnya, yaitu Kim Jong Hyun. Bukti menunjukkan bahwa So Ye-ji melarang kekasihnya tersebut untuk dekat dengan lawan mainnya. Hal ini tentunya menjadi perbincangan hangat di Korea Selatan, karena lawan main Kim Jong Hyun pada saat itu adalah salah satu member idol group terkenal, Sohyun SNSD. So Ye-ji sendiri sudah mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada publik. Sedangkan Kim Jong Hyun masih dilanda cancel culture yang berat oleh masyarakat. Wah, budaya cancel culture ternyata seserem itu ya. Tapi ini bisa jadi pelajaran bagi pelaku untuk tidak melakukan tindakan yang kurang pantas. Selain bisa menghukum para pelaku, juga dapat mengurangi orang-orang yang ingin berbuat jahat. Gimana jadinya ya kalau budaya ini diterapkan di Indonesia? Semoga video kali ini bisa menambah insight kalian seputar Korea Selatan ya. Sampai jumpa di video lainnya.